selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Sari Sogara di Wicara tayangan podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat. Tayangan podcast kali ini adalah tayangan yang spesial. Kenapa? Karena untuk pertama kali dan perdana kita kedatangan kerabat penyelenggara yang juga bisa dibilang sahabat KPU. Narasumber kita kali ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Hupmas. Mari kita sambut bersama Bapak Muhammad Hamka. Selamat datang Bapak. Siap, terima kasih. Siap, apa kabarnya? Alhamdulillah secerah matahari di luar. Baik Pak, mungkin di luar sana sahabat milih sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin ada juga yang bertanya-tanya siapa nih Ya, yang hadir di Wicara kali ini. siap. Maka dari itu, kesempatan pertama kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sahabat pemilih. Yang pertama, Sari, terima kasih banyak Sama-sama, Pak. teman-teman KPU sudah mengundang kami di Bawaslu sebagai mitra paling strategis dari KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Terus yang berikut, tentu saja seperti kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang. Sekali. Sehingga memang sangat penting untuk kita Saling mengenal. saling mengenal. Ya. Jadi saya Muhammad Hamka, anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Ya, itu Oke, Sari. kenalan singkatnya. Sedikit Pak, ini koordinatornya cukup banyak sepertinya divisinya hukum, Ya, pencegahan, Parmas. ada 4 bidang Iya. di divisi saya, Iya. betul. Berarti itu memang masing-masingnya Iya, dikelola oleh Iya, dikoordinatori oleh Bapak divisi sendiri. saya, iya, Oh, oke. termasuk pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan Sesuai ini. dengan tema kita sore hari Cocok, ini. Iya, kayak, cocok. Oke. Kalau begitu sebelum kita masuk ke tema, ya, mungkin ini untuk berbagi kepada sahabat pemilih di luar sana. ya, Kalau KPU kan sudah sering sekali kami betul, menjelaskan bahwa dalam masa non tahapan ini apa yang dilakukan ya, gitu-gitu. betul, Kalau Bawaslu sendiri di masa non tahapan ini apa yang dilakukan? iya. Jadi apa namanya? Mungkin publik menilai bahwa setelah tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah kemarin, ya Bawaslu sudah tidak ada kerja. Sebetulnya tidak seperti itu. Ada Betul. banyak hal yang kita lakukan, misalnya secara internal ya kita melakukan penguatan kapasitas, internalisasi peraturan Bawaslu, termasuk PKPU itu sendiri. Ya, Oke. karena itu bedanya teman-teman KPU dan kami di Bawaslu. Ya, Kami di Bawaslu itu tidak hanya belajar soal peraturan aturan Bawaslu, Bawaslu tapi tapi juga belajar juga peraturan KPU. KPU. Sekarang kita juga lagi melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya di non tahapan ini. Termasuk kita membangun sosialisasi pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah. Berarti walaupun jangan sampai sahabat pemilih berpikir Bawaslu nanti tidak ada pemilu Ya, dan pemilihan, oh tidak mengawasi lagi begitu, iya, tidak ada yang dikerjakan lagi. betul. Padahal sebenarnya baik KPU maupun Bawaslu, Bawaslu ya, di masa non tahapan ada pekerjaan yang terus secara berkesinambungan dilakukan, siap. terutama sosialisasi itu tadi ya Iya, Pak ya. betul. Terkait dengan PDPB. Ya, Saya tidak akan bertanya soal apa itu PDPB ya, karena sudah cukup banyak dijelaskan ya, sebelumnya. Sahabat milih pasti ingin tahu peran Bawaslu ya. sendiri dalam tahap PDPB ini itu seperti apa? Ya, sebagaimana kita ketahui, data pemilih ini kan elemen yang paling pokok dan Betul. fundamental, Iya, betul baik sekali. dalam pemilu maupun dalam pilkada. Iya. Tapi faktanya, setiap kali proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, kita selalu berkutat pada soal data pemilih. Iya. Ya, baik itu pemilih TMS meninggal, sehingga seolah-olah ada asumsi di publik orang Betul, sudah orang yang sudah mati hidup dikubur kembali. tiba-tiba pergi ke Iya, TPS, betul betul ya betul. termasuk juga soal pemilih pindah domisili dan Iya. seterusnya. Sehingga memang Bawaslu sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan sangat berkepentingan dan bertanggung jawab untuk memastikan data pemilih kita valid dan kredibel. Oke. Nah, salah satu
ruang untuk itu adalah pengawasan terhadap proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya. Berarti proses dari awal bahkan ya, itu, Bawaslu sudah ada di Ya, dalamnya? betul sekali. Karena begini, kadang-kadang ini kan teman-teman stakeholder, katakanlah partai politik, tidak pernah melihat proses ini, tapi di ujung, Iya, tiba-tiba KPU, Bawaslu, tidak. Ya, betul nah, sekali. oleh karena itulah kita mau memastikan bahwa proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini betul-betul bisa menghasilkan data pemilih yang valid dan Iya, kredibel itu tadi. sebisa mungkin ya. Ya, begitu. Bagaimana koordinasi yang dibangun Ya, antara kita masih antara KPU dan Bawaslu dulu ya, dalam proses PDPB ini? siap. Terima kasih. Jadi kami rujukan yang menjadi dasar kami dalam melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini surat edaran nomor 29 dari Bawaslu RI. Jadi Oke, kami belum ada perbawaslunya. oke. Sejatinya itu setiap PKPU yang dikeluarkan diikuti oleh perbawaslu. Oh, Sehingga siap. perbawaslu inilah yang menjadi payung kami untuk melakukan pengawasan. Oke, Tapi memang perbawaslunya belum keluar, sehingga yang menjadi rujukan kami dalam melakukan pengawasan adalah surat edaran nomor 29 tadi dari oke. Bawaslu RI terkait Mhm. pengawasan penyelenggaraan pemutahiran data Pemutahiran data pemilih pemilih berkelanjutan. berkelanjutan. Oke, Terkait dengan koordinasi tadi di SE itu ada 3 poin penting. oke, Yang pertama itu terkait dengan pencegahan. Karena memang Bawaslu itu dia instrumen pengawasannya itu mulai dari pengawasan, pencegahan dan penindakan. oke. Tapi sebisa mungkin Bawaslu melakukan pencegahan begitu. Sejak dari awal. Iya, sejak Iya, dari awal proses. Misalnya dalam konteks non-tahapan ini ya kita harus melakukan pencegahan. iya. Terus yang kedua, melakukan pengawasan langsung Oke. terhadap misalnya coktas. Oh ya, yang sedang Yang dilakukan saat dilakukan ini. juga kita melakukan uji petik. Nah, terkait dengan koordinasi tadi itu masuk dalam instrumen pencegahan. Oke, Jadi salah satu instrumen dari pencegahan itu poinnya kita melakukan koordinasi. Ya, salah satunya dengan KPU. Jadi sudah berapa kali kita membangun koordinasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Pada proses triwulan 1 dan triwulan kedua iya. kemarin koordinasi yang dibangun sangat baik sekali sehingga memang banyak hal yang dijumpai lapangan dapat diselesaikan dengan sangat baik Oke. untuk menghasilkan data pemilih yang akurat dan Akurat kredibel dan tadi. kredibel tadi ya, Iya. betul sekali. Eee, itu KPU dan Bawaslu. Apakah Bawaslu pun turut serta dalam koordinasi bersama multi stakeholder lainnya? Iya, kami kemarin memang kami tidak sempat berjalan bersama teman-teman KPU, Iya. tapi kami dari Bawaslu juga dengan stakeholder lain, misalnya Dinas Kependudukan Catatan Iya, Sipil, Dukcapil pasti. TNI Polri, ya Mhm. kita melakukan koordinasi terkait misalnya dengan data-data pemilih meninggal tadi, Iya, ya betul. pemilih TNI Polri yang sudah pensiun atau Iya. yang terpilih begitu, termasuk juga dengan pemilih potensial non KTP elektronik, Oh, iya pemilih iya. pemula gitu. Pemilih pemula ya. Ya, Ber seperti itu ya. oke. Berarti, selain KPU, Bawaslu pun Iya, perannya dalam mengawasi, apa yang dilakukan oleh KPU juga membangun koordinasi itu. iya betul Jadi sekali. tidak serta-merta ya dari KPU, oke kita Ya, awasi saja. karena memang itu tadi perintah daripada SE itu tadi kita melakukan koordinasi sebagai langkah pencegahan Oke. baik kepada KPU, kepada Dukcapil, TNI Polri, pengadilan, kecamatan sampai pada kelurahan desa. Iya. Dan kita juga sempat kemarin ke beberapa desa di sekitaran Kota Labuan Oke. Bajo ya, melakukan koordinasi terkait Oke. data-data itu. Data-data. Ya. Berarti, tadi sempat disinggung Coktas ini. Iya, Itu padahal, saya sudah ingin bertanya soal iya, itu. Eee, Coktas ini kan baru kita lakukan iya, saat ini, dengan segala keterbatasan. iya, Sebut saja keterbatasan bahwa saat ini kita tidak dibantu oleh teman-teman di tingkat kecamatan maupun betul. desa. Bagaimana, proses Coktas ini berlangsung? Iya, baik. Terima kasih. Ya, sudah disinggung oleh Kakak Sari bahwa kita boleh dengan keterbatasan, Iya, ya jujur saja anggaran, tapi itu tidak efisiensi, membatasi ruang kita untuk memastikan bahwa data-data ini harus kredibel dan betul, akurat. akurat ya. Sehingga kemarin kita senang dan apresiasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat bahwa teman-teman KPU Kabupaten Manggarai Barat kemarin melakukan coklit Cok terbatas, iya, Coktas. ya coklit terbatas di beberapa kelurahan dan desa di dalam Kota Labuan Bajo.
Iya. Nah, kami juga melakukan pengawasan terhadap proses apa namanya sokli terbatas itu. Memang dari situ kemarin kita bisa apa namanya ada beberapa data yang didapatkan misalnya terkait dengan data dari BPS Iya. pemilih TMS itu yang meninggal yang ada 59 orang. Iya. Ya, kemarin ditemukan hampir sebagian besar memang waktu sokli terbatas itu ya mereka sudah meninggal tapi belum mengurus Akte akta kematian. kematian. Nah, inilah problem yang membuat data ini dibawa terus. Iya, Orang yang iya. sudah meninggal ya karena memang Ada belum terus di data diproses pemilih karena kita ya. itu tadi akta kematiannya karena rujukannya itu. Kalau sudah ada akta kematian baru dicoret kan begitu. Semuanya berdasarkan Ya, administrasi. jadi begitu. Terus yang kedua juga kita jumpai ternyata itu yang menjadi problem kemarin pada saat pilkada. Banyak pemilih yang sebetulnya secara de facto mereka sudah pindah, Oh, tapi tidak tidak berada di diikuti oleh sehingga dokumennya. dokumennya. Oh, oke. Sehingga kemarin kan banyak ditemukan ketika teman-teman KPPS yang Ya, mengantar KPPS. undangan C pemberitahuan itu Iya. kan tidak ditemukan. Ternyata mereka sudah secara de facto sudah pindah, Iya, tapi betul. dokumennya masih di tempat asal itu. Oh, Nah, itu banyak kita temukan kemarin. Sehingga oke, oke, ketika siap. misalnya kita sampai sudah meninggal, ada data yang TMS itu, ya alamatnya di situ, tapi orangnya sudah tidak ada, Orangnya sudah keluarga tidak di mereka sudah situ. pindah Oh, begitu. siap. Ya itu kita jumpai dalam proses coklit terbatas kemarin. Oke. Seperti itu Kakak Sarya. Berarti, selain data meninggal, ini apakah bisa disebut ini sebagai temuan dalam proses, eh Apa pelaksanaan namanya, PDPB? bukan temuan sih, tapi paling tidak benang merahnya kita dapat, Oke, oh ini siap. problemnya begitu. Disinilah Sehingga ya, persoalannya sehingga saya kira sebenarnya. teman-teman KPU nanti ke depan sudah bisa lebih ini Oke, iya. antisipasi terhadap hal-hal Hal-hal seperti seperti itu itu. ya. Berarti selain data meninggal, secara de facto bahwa mereka tidak berada di tempat tersebut, tapi Ya, dokumennya masih di masih tempat betul tersebut, betul itu betul. menjadi Ya, problem kita ya, juga. ya. Terkait ini, berarti kita harus gencar bersosialisasi Iya, sepertinya ya kepada poinnya itu. mhm, Jadi makanya kami di Bawaslu juga apa namanya membuka posko pengaduan oke, masyarakat terkait dengan itu tadi. Misalnya ada keluarga yang meninggal, yang iya. mungkin tidak sempat ke KPU bisa nanti kami membantu Oh, ya. Pun Bawaslu misal pun iya membuka kita posko tersebut? Oke, buka siap. baik online maupun offline begitu. Oke, Teman-teman yang keluarganya meninggal atau yang sudah jadi TNI, Polri kan iya. begitu, atau yang sudah pensiun dari Pensiun TNI dari TNI Polri Polri pun, ya. atau pindah domisili dan seterusnya begitu. Oke, siap. Adakah temuan, temuan atau mungkin perbaikan kah, penyusunan PDPB ini? Kebetulan kan kita sudah selesai triwulan 1, triwulan 2, dan saat ini kita sedang dalam tahap menuju triwulan 3. Ya, kemarin kita melakukan karena itu tadi. Jadi tiga instrumen tadi salah satunya yang kita lakukan misalnya pencegahan tadi itu sudah, pengawasan langsung kita melakukan teman-teman Cokta saya Coktas itu melakukan sudah ya. dilakukan ya? Kita juga melakukan uji petik. Oke, Kita kemarin ke beberapa desa dan kelurahan itu di mhm, ini ada beberapa pemilih yang meninggal. Hanya memang teman-teman KPU tidak bisa proses karena memang belum ada akta kematian. iya, Tapi ada beberapa pemilih pemula. Ya, yang kemarin teman-teman KPU apresiasi juga ya kita oke. sampaikan. Oh, siap. Hanya memang pada triwulan ini kemarin triwulan 2 pleno itu belum sempat sehingga kemarin teman-teman sampaikan di triwulan 3 ini di data itu di apa namanya Dimasukkan. ya dimasukkan. Oke, Dan siap. kemarin sudah konfirmasi dari Pak Kadi, Pak Gusti sudah di Oh, sudah ya di-input. di Oke, input siap. begitu. Berarti, peran Bawaslu di sini dapat dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa membantu pengawasan sekaligus membantu pengelolaan data ini. Seperti Ya, menemukan hal-hal yang iya, hasil uji petik tersebut tadi ya, Pak, ya? betul. Jadi kita menginginkan itu tadi, artinya kita punya tanggung jawab semua. Iya, Sebetulnya tidak hanya KPU, betul Bawaslu, sekali. masyarakat juga secara Masyarakat luas punya pun tanggung jawab yang iya, sama betul untuk sekali. memastikan agar data pemilih ini valid begitu, valid, kredibel, akurat, Iya, ya. dan Sehingga sebisa mungkin meminimalisir iya persoalan yang persoalan sering timbul. di ujungnya nanti baru ribut. Iya, Padahal mulai dari sini sebetulnya padahal ini. di sini, Ya, ujung yang harus ya, diperbaiki. Ya, betul sekali. Apa tantangan yang dihadapi? Dari awal kita mulai melakukan PDPB ini ya, sampai saat ini, tantangan yang dihadapi khusus dari Bawaslu? ya. eh, dari Bawaslu kami apa namanya tidak ada tantangan yang sangat ini ya.
Oke. Hanya memang kan ya kita semua tahu negara ini sedang apa namanya Sedang dibatasi sedang ya artinya keterbatasan. efisiensi itu Iya, menjadi salah satu kebijakan yang tantangannya. paling penting oleh negara sehingga termasuk Bawaslu, saya kira KPU juga. Iya, betul. Sehingga ini yang menjadi tantangan menurut kami. Artinya untuk kita mobilisasi ke kecamatan, ke desa, Iya. dengan topografi Manggarai Barat yang ya, Aduh, betul sekali. tapi itu tidak menyurutkan semangat Betul. kami Bawaslu. Demikian juga saya kira dengan teman-teman Iya, KPU untuk KPU pun seperti memastikan itu. bahwa proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan dengan baik Oke, untuk menghasilkan data yang apa namanya akurat valid, tadi. yang akurat, Oke. ya seperti Itu itu. tidak ada tantangan yang Iya, terlalu tidak ada berarti tantangan. sejauh Ya, ini ya, Pak, iya, ya? betul. Oke. Langkah strategis apa yang akan dilakukan Bawaslu mungkin bersama KPU kah dalam Ya, rangka, kita menuju ke pemilu selanjutnya? iya. Langkah strategis yang paling penting menurut kami di Bawaslu ya kolaborasi. Iya, Ya, oke. membangun kolaborasi dalam artian koordinasi itu penting. Betul Iya, sekali. dengan semua stakeholder yang berkepentingan, misalnya Iya, KPU Bawaslu, Dukcapil, iya. iya, terus TNI TNI Polri, Polri. ya, Betul. dan instansi-instansi terkait lainnya. Iya, Karena data pemilih ini tanggung jawab bersama. betul. Sehingga kami yakini bahwa kalau kolaborasi itu berjalan dengan baik, kita pikir ya proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan pun dalam proses nanti tahapan ke depan akan berjalan dengan baik. Betul. Jadi kuncinya kolaborasi, punya Kolaborasi. tanggung jawab yang sama, spirit yang sama untuk bagaimana ya demokrasi, pemilu dan pilkada nanti ya berjalan dengan baik. Betul sekali, tujuan yang sama dan spirit yang sama, saya rasa itu kata yang harus digarisbawahi bahwa tidak hanya KPU ataupun Bawaslu yang berkepentingan kita mengurus data, tapi seluruh masyarakat dan seluruh instansi pun punya tanggung jawab yang Ya, sama. Karena ini demi keberlangsungan daerah dan juga negara kita. cocok. Oke, cocok. Baik Pak, cukup luas tadi pembahasan kita khusus untuk peran Bawaslu, di mana yang paling menurut saya sangat-sangat penting adalah kita semua itu harus punya spirit dan tujuan yang sama. Ya, Dengan tujuan yang sama bahwa untuk negara dan juga untuk daerah kita, Kabupaten ya, Manggarai Barat. Baik sahabat milih, tidak terasa kita sudah di penghujung tayangan podcast kita kali ini. Seperti biasa Pak, di siap. akhir saya mempersilakan narasumber untuk memberikan kiat-kiat dan juga sekaligus mengajak sahabat pemilih untuk bagaimana sih partisipasi aktifnya dalam proses kita PDPB saat ini. Ya, Silakan. baik. Terima kasih. Tentu saja seperti yang sudah disinggung di awal tadi bahwa data pemilih ini hal yang paling pokok dan fundamental bagi terwujudnya pemilu maupun pemilihan yang berkualitas. Ya, Jadi semuanya dimulai dari data pemilih. betul. Oleh karena itu, semua punya tanggung jawab yang sama Ya, agar bagaimana data itu kredibel, valid, ya baik KPU, Bawaslu maupun stakeholder. Ya, jadi semuanya punya tanggung jawab agar data pemilih ini betul-betul valid dan akurat. aku. Oleh karena itu, kami di Bawaslu, kami sampaikan untuk sahabat pemilih dalam rangka untuk menjaga kualitas data tadi kami juga membuka apa namanya posko pengaduan Posko masyarakat. pengaduan. Ya, Oke. jadi kalau ada saudara yang meninggal, atau saudara yang terpilih dari TNI Polri atau sudah pensiun pun yang pindah domisili, silakan datang ke kantor Bawaslu. Kantor Kalau tidak Bawaslu. sempat ke KPU. Oke, Kalau siap. sempat ke KPU itu lebih bagus Iya, juga. betul. Kalaupun tidak sempat, kita buka posko pengaduan baik online maupun offline. Offline, iya. Ya, jadi Oke. itu harapannya bahwa kita punya spirit yang sama, punya tujuan yang sama, bagaimana demokrasi kita berkualitas lewat Betul. pemilu dan pemilihan, dan itu Betul. dimulai dari data pemilih. Betul sekali. Sehingga kita berharap sahabat pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa ikut berkontribusi Sip. ya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilih yang meninggal, yang pindah domisili, ataupun yang apa namanya pemilih pemula Pemilih ya. pemula Jadi ya, ini sangat kita berharap. Kebetulan kami juga sekarang sedang ke beberapa sekolah di samping sosialisasi untuk ya. sosialisasi pengawasan partisipatif, kita juga mengajak kawan-kawan yang memang sudah
memenuhi syarat agar bisa melaporkan diri Betul gitu ke sekali. KPU atau Bawaslu. Oke, Seperti itu siap. kalau saya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih teman-teman KPU ya, salam melayani ya. Salam melayani. Iya, betul sekali. Baik sahabat pemilih, demikian tayangan podcast kita bersama narasumber yang begitu luar biasa. Sebelum itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Terima atas kasih. kesediaannya Bapak Siap. Muhammad Hamka untuk hadir di tayangan podcast kita kali ini. Sama-sama Semoga ya. ada tayangan podcast selanjutnya bersama Bapak lagi. Terima kasih. Siap. Baik sahabat pemilih, sampai jumpa di tayangan podcast Wicara selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Sari Sogara, mohon undur diri dan salam melayani.